awal saya mau cuman uang 17 juta dibanding uang yang miliaran yang udah dia makan. Karena ada historinya 17 juta itu. Karena dia menipu saya untuk berobat mamanya, tetapi dengan hari yang sama dia dipakai untuk pura-pura. Saya tidak ikhlas, saya tidak ridho lillahi ta'ala, dan saya akan mengungkap lagi uang yang miliaran saya. Di luar uang lagu 250 juta, kontrak 6 lagu cuma jadi 1 lagu. Ini apakah kalau saya tanya, kenapa tidak kebalik? Pertama, kenapa itu timbul hampir 1 miliar? Sekarang nggak usah recehannya dulu deh. Nggak usah kita bicara yang 5 juta, 3 juta buat keluarganya dan lain-lain. Di luar ada hitam di atas putih. Bagi saya ditanya bukti dan bukti. Bagi saya, bukti itu di saat seseorang tidak mengaku, bukti saya keluarkan. Betul nggak? Sekarang Iva dan Shopcase mengakui sudah dibayar dengan saya 300 juta masing-masing, 150 juta. Buat apa saya keluarin bukti lagi? Udah ketahuan 300 juta. Betul? Caleg 300 juta jadi 500. Jadi 300 sama 300 600. Kontrakan rumah 2 tahun 200 juta 800. Dia gadein mobil saya tebus 50 juta. Hampir 1 M. Kalau ditambahin dengan bukti tanda tangan yang ditandatanganin oleh dia, itu 1 M lebih. Hanya buat resair lambangnya saja. Belum mamahnya, almarhum, belum papanya, belum adiknya, belum keluarga besarnya, belum segala macam. Tapi fine, bagi saya itu yang gede-gedenya aja deh. Yang gede yang bisa dihitung dengan gampang. Bagi saya, sampai saya tulis di sini, close masa lalu. Di waktu saya sudah mengikhlaskan itu, sampai dosa robek, tapi Allah Maha Baik, kalau saya masih ada, saya simpan gitu. Akhirnya saya bilang close, ini masa lalu gitu. Tapi di saat dia menipu saya 17 juta, karena saya sayang sama mamahnya, dia tega menzolimi mamahnya. Untuk berobat mamahnya, saya paksa setelah saya menghilang 2 tahun. Akhirnya dia menghubungi saya lagi lewat ini. Ki, lu dihubungin salah. Saya langsung, buat apa hubungin gua lagi? Gua udah gak mau berhubungan dengan keluarga itu dan seorang resaher lambang. Saya gak mau. Bukan Ki, mamanya sakit, drop koma. Di situ saya tergerak. Karena baik buruknya mama adalah mama sudah mengangkat saya sebagai anak. Mama mau mempunyai anak laki-laki seperti saya. Mama terlalu kecewa dengan seorang resaher lambang dan anak laki-lakinya. Cuman saya yang tahu. Dan saya bukan berbicara asal, ada bukti-bukti chat saya dengan mamanya. Dan mamanya, akhirnya saya tengokin mamanya, saya robek. Jadi mama itu, ampun mah, maafin mama di sana, semoga mama di surga, Al-Fatihah. Saya bawa-bawa itu, jadi mama itu punya hutang ke saya tidak beli. Ada yang bermaterai, ada yang secara cat, ada yang secara bukti transfer. Akhirnya saya bawa satu, nggak banyak sih, cuma 20 atau 25 juta, nanti kita lihat. Saya bawa kertas itu, karena keluarga Resa itu masih adiknya punya tanda tangan, saya sendiri punya, bapaknya punya, mamanya punya gitu. Jadi saya bawa yang mamanya tanda tangan ke saya. Saya melihat mamanya Resa memang sudah sakit, kayak bisa. Saya robek ya mah, saya bilang gitu, ini hutang mama ke saya robek. Mama tidak punya hutang ke saya ikhlas. Mama tidak punya hutang kebaikan apapun ke saya. Mama kalau mau pergi, kalau mama mau sembuh, ayo kita berangkat. Saya siapin fasilitas. Dia meluk saya, nangis. Dia bilang, jadiin Resa anak baik kayak kamu ya Ki. Karena ketemu lagi malamnya itu Resa di situ, saya peluk, mama nangis segala macem. Akhirnya Resanya pinjam ke saya sempat nggak percaya, tapi saya melihat mamanya sendiri itu memang seperti itu. Akhirnya saya kasih 17 juta malamnya, dan itu bukan buat mamanya nangis ke saya, cuma minta duit 300.000 besoknya. Sampai mamanya tuh berpinjol, sampai ada voice note mamanya nangis gitu. Itu masih saya simpan. Di situ saya murka, di situ saya marah luar biasa. Dan 17 juta itu di hari yang sama saya transfer. Dia beliin, ada anak Semarang iPhone dan transfer 5 juta. Dan kartu ATM-nya Resa ditaruh di anak itu.
Gimana saya nggak murka? Gimana saya nggak murka? Saya tidak ridho lillahi ta'ala. Tidak, saya tidak mau ikhlas. Saya sudah tidak berbicara 17 juta. Saya sudah tidak berbicara yang miliaran. Tidak cemburu juga dengan Cleo karena diganti uangnya. Tar dulu. Itu pun kan saya yang berbesar hati. Aturan Reza kan bayar buat saya. Terus saya bilang, selesaikan dulu dengan Cleo. Malah dia bilang cuma ke saya punya duit 10 juta. Saya tambahin 10 juta biar Cleo-nya diem. Saya ngecat ke Cleo, ini Reza Herlambang punya 20 juta. 10 juta. Kak Cleo dari saya aja 10 juta. Udah biar Kak Cleo yang 49 jutanya, karena kan dia ngibang-ngibang sama saya punya duit, aduh bro udah mau mati segala macam, saudaranya begini secara cap saya tidak mau. Saya bilang ya udah, saya bilang ke manajernya, lu punya duit berapa? 10. Ya udah Kak Cleo nggak mau 10. Saya langsung cat ke Kak Cleo dan ke penyidik. Saya bilang udahlah kita tengahin aja, karena kasihan juga nih kalau Reza melalui hukum. Saya bilang itu. Saya tambahin dia kalau emang nggak mau 10, saya tambahin 10. 20, yang sisa 49 juta kita kasih waktu dia 3 bulan karena kata dari uang titip. Kurang baik gimana saya coba di saat saya lagi nagih ini saya disuruh diem dulu karena keluarganya saya masih mau bantuin, tiba-tiba saya dikelabuhin. Dia datang sendiri tanpa ngomong sama saya, tiba-tiba berstatement seperti itu, seolah-olah statement saya selama ini adalah kebohongan publik. Dan saya di sini sudah tidak mempermasalahkan 17 juta, saya tidak mempermasalahkan yang hampir miliaran yang cuma hanya bukti cat dan bukti cat dan bukti transfer. Tapi saya sekarang di sini karena dia bilang gini, kalau memang saya menipu, buktikan secara hukum. Jadi akan saya bawa yang hitam di atas putih 299 juta yang saya selalu bilang ada nipunya, ada mintanya, ada pinjemnya. Tunggu aja laporan saya. Sekarang gini, kenapa saya bilang penipu? Karena saya punya bukti valid dan saya tidak takut dibalikin. Karena saya punya data akurat. Namanya apa? Pembohong, penipu, atau peminjam. Kalau menurut saya penipu. Karena memang kelakuannya penipu. Saya harus ngomong apa? Begitu. Nanti saya buka buktinya. Begitu. Makanya saya bilang sama timnya kemarin, jangan nantang saya. Saya ini udah mau tabayun, udah mau berdamai. Gitu. Nah, kenapa ada teman saya ini? Kebetulan teman saya ini lawyer. Alhamdulillah yang kontaknya itu. Jadi gini, setelah kasus ini rame, itu banyak nge-DM saya korban-korbannya. Dan tahun 2000 berapa, Mas? 2019. Nah, saya ini bukan lawyer saya ya sekarang, tapi kebetulan teman saya ini lawyer. 2019 Reza pernah punya masalah hukum di Malaysia dengan nilai yang fantastis. Dengan salah satu dapur. Dengan salah satu di Malaysia. Siapa yang ada di situ? Keluarganya minta tolong sama saya. Kebetulan saya punya teman lawyer. Ini orangnya. Dan kita bertemu waktu itu di Bintaro, di salah satu kafe, diceritain bahwa dia masalah, dia takut. Siapa yang bayarin? Tanya Reza aja, siapa yang bayarin masalah itu? Siapa? Tanya ke Reza. Berapa banyak? Atau Kiki Kanu, atau Kiki Kunu, apa siapa? Berapa banyak, Pak? Saya nggak tahu, cuman saya waktu itu bayarin hanya 50 juta. Tapi Nominalnya cukup besar. nominalnya cukup besar. Tapi Sudah sempat hampir ada laporan di Malaysia untuk Reza. dan ini lawyer udah surat kuasa ya waktu itu. Waktu itu Sudah surat kuasa dari Reza dan dia mengcounter yang berhubungan dengan lawyer yang di Malaysia. Gitu akhirnya selesai dengan uang. Itu pun uangnya dari saya. Saat itu penipuan dan penggelapan. Apa jual beli lagu juga? Bukan. Ada Ini bisnis. Pure bisnis. Nominalnya berapa? Ada angkanya cukup besar waktu itu. Berapa mungkin? 3 bulan aja dia. Ratusan miliaran. Hampir ratusan lebih. Yang penting dia pinjam ke saya 50 juta, dia tipu saya 50 juta. Untuk membayarnya itu dia menggunakan sahabatnya yang di dalam bisnis itu. Saya bilang karena gini, saya habis bayarin rumah siangnya tuh 100 juta. Saya habis bayarin rumahnya karena udah dikemas-kemas, udah mau diusir. Tiba-tiba mamanya telepon ke aku, "Kini udah mau diusir gimana?" Ya udah, berapa Mas? 100 juta aku bayarin. Terus malamnya tiba-tiba Reza ada masalah itu gitu. Terus dia pinjam, itu yang 50 juta pinjam. Tapi terus dia suruh teman bisnisnya itu suruh nipu saya 200 juta. Cuman saya kasih cuma 50 juta. Akhirnya temennya ini kasihan sama saya. Berapa hari kemudian dia bilang, "Kilo orang baik, gua nggak tega." Ya kan aku nagih dong, dia bilang kan 3 hari. "Mana dok 3 hari lu 5 jam?" Gua kebuka, ini gua suruh nipu lu. Segitu dia kejam dan jahatnya sama saya. Dan alhamdulillah ini orang udah ngilang berapa tahun, tiba-tiba dia nge-DM saya,
Ki masih inget gue, hai Do, apa kabar gini-gini, tolong ini pernyataan gue buat lu, rekam, lu orang baik. Dan ini dia, aku suruh ngerekam, tapi aku kemarin diizinin, tapi sekarang nggak boleh dibuka dulu sama Rido karena kasihan istri segala macam. Tapi aku udah punya rekamannya. Gue bersaksi bahwa lu memang gue disuruh nipu ke lu. Sama saya tambah 200 juta, tapi saya kasih cuma 50 juta. Gitu. Begitu zolimnya dia sama saya setelah saya membantu dia dan keluarganya. Cuman saya hanya berawal dari pengen jadi penyanyi. Dan saya mau melakukan tabayun, berdamai. Begitu teganya dia di pressconnya Cleo di Jakarta Utara, tidak menyebut nama saya, setelah dia ngajak saya settingan, setelah dia mau bikin vlog nanti segala macam, berarti itu kan satu modus biar saya diem. Tiba-tiba dia set, ada 8 hitam di atas putih, tapi saya buka 1. Oh sorry, ini waktu saya maaf bukan tadi omongan ya, tapi saya kan selalu ngomong, mama datang saya robek, ternyata saya nggak buang ini. Jadi waktu itu saya robek, terus saya umuk ini yang waktu saya bilang kalau mamahnya punya utang ke saya. Gitu. Jadi, tapi ini sudah selesai, sudah saya ikhlaskan. Ini cuma pembuktian omongan saya bahwa saya tidak bohong. Saya sudah robek, ya kan? Sudah saya robek dan saya ikhlas lillahi ta'ala di depan kalian ini saya buang mama supaya tenang di surga. Ini saya buang. Ya. Terus ini ada pinjaman lagi mama 1.450.000. Ini pinjaman Dari pinjaman mama ya? Almarhumah ya. Iya. untuk biaya berobat. Saya nggak tahu, tapi pinjam waktu itu, pinjam bayar tempat CBD waktu itu mau usaha. 2016? 2000, saya nggak tahu ini, ya mungkin. Ya, ini saya robek lagi karena mama sudah meninggal. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Ini ada adiknya, adik ipar, pinjam ke saya 5 juta 2018. Adik ipar ya. Ya, adik ipar. Ini pun saya sayang sama adiknya. Saya sangat sayang sama adiknya. Ini juga saya anggap ikhlas saya robek. Buat Mungki, lihat kakak di sini. Mungkin kakak terkesan jahat di depan semua orang. Tapi ini buat Mungki, supaya kakaknya saya kamu berubah. Dan ini 2016. Enggak. Foto dulu. Ini siapa? Resa. Ini kan buat Resanya. laporan. Ini buat laporan. Oh, ini yang bakal jadiin laporan yang ditanya sama Reza Salah soal satu. bukti. Salah satu dari sekian banyak. Mau disobek juga. Boleh tuh. Enggak. Boleh aja nih dulu. Totalnya berapa Mas? Boleh 219 juta. 219 juta di 2018. 16. Ini pinjaman ya Mas? Tadi loh. Nanti saya terangkan ini. Ini adalah akumulatif dari perbuatan dia ke saya. Penebusan Serena mobil 158 juta. Dari mana timbulnya? Dia menipu saya. Menipu. Jelas menipu. 158 juta. Mobil ini adalah punya Iva, yang penyanyi itu. Bukan Iva Dewi, yang kemarin jadi korbannya dia juga. Jadi mobil ini adalah punya Iva yang dipinjam sama dia kemana-mana, dan dia melisingkan mobil itu atas nama saya. Dan uangnya saya nggak tahu kemana. Dan itu dia saking dia haus uangnya, disangkanya orang leasing itu sudah transfer ke saya. Dan saya sama seorang Resa Herambang di mall, saya dicekek. Ini saya di depan semua orang, di depan mamanya Iva, saya dicekek begini. Saya yang nolong dia pakai nama saya, kredit duitnya buat dia. Terus dia karena dia haus uang, disangkanya uang kan gini. Lu tanya dong ke orang leasing, udah dibayar atau belum? Saking dia kebutuhan duitnya nih, mau gaya, belum, saya bilang. Akhirnya saya kayak dijebak di salah satu mall. Itu ada Iva diam di mobil kayaknya. Ada mamanya Iva, ada Tini, ada manajernya, ada Resa. Dia nyekek saya, udah setengah, udah kayak mau mati. Ada orang leasing, ada orang showroomnya. Sakit hati saya. Di depan mall itu saya sujud sama Allah. Ya Allah, sakit hati saya. Biarkan kena sumpah saya orang di dalam sana. Itu Iva masih jaya, masih punya.
Dan saya bilang, tunjukkan kepuasanmu ya Allah, biar saya rela itu saya yang bisa membayarnya. Akhirnya kacau kehidupan Iva, dan karena Iva dulu kan sama Resa nih, akhirnya hancur, duitnya habis, kata mereka segala macam. Di 1 bulan aja dia, saya nggak ngerti 1 bulan 2 bulan dia nggak bisa bayar, pokoknya di beberapa bulan mobil ini sudah mau ditarik ke polisi. Akhirnya mereka ini yang kemarin menyerang saya, nangis karena ini kan mobilnya Popon, mobilnya mamanya Iva, iya kan, harus ditebus, kalau enggak itu dilelang sama polisi. Saya berbesar hati, mungkin ini saya bilang ini mungkin sumpah saya kali gitu, kasihan juga saya melihat Ivanya, akhirnya saya dan mamahnya dan papahnya bertiga, karena itu atas nama saya, kan saya yang bisa nebus. Akhirnya saya dengan mamahnya dengan papanya datang ke leasing itu, saya bayarin, dan mobil itu saya bawa pulang dan saya kasih ke Iva mobilnya. Berarti selesai dong dengan Iva, urusannya dengan saya. Saya bilang, diiming-iming lagi sama dia, nanti gue bayar setelah dapat lagu dari siapa atau dari siapa, saya lupa gitu. Ternyata sampai sekarang belum dibayar. Apakah itu tidak? Waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah, dia bikin grup NDM yang ada salah satu personil itu ada Brian Domani di situ. Dia minta pinjam ke saya 2 minggu untuk memproduksi lagu itu, 1 single 26 juta. Nomor 2 26 juta. Ini yang lucu. Dia gadein Rolex palsu sama 10 juta. Gadein Rolex palsu 10 juta. Jamnya diambil lagi, duit kan gini, ya udah lo transfer dulu, nanti jamnya gue kasihin. Jamnya saya nggak dapet, duitnya belum dapet. Sekarang nipu bukan? Saya tanya, nipu bukan? Saya pikir ke kalian, kalau ada yang bilang ini tidak nipu, mau pakar hukum manapun silakan saya laporin kalau memang ini bukan nipu. Tapi loh, saya aja nggak ngelihat jamnya, dan dia bilang katanya kenapa nggak dikasih ke saya, karena palsu. Dia sendiri yang sekarang gini, nggak usah bukti, chat ini aja kan udah ngaku di hitam di atas putih. Nggak usah dong, karena dia yang bikin loh, tidak ada saya, dengan kesadarannya sendiri di rumah dikirim ke kantor saya melalui salah satu jasa apa sih namanya? Kurir. Ya, betul. Ya. Tanpa ada paksaan ya Mas buat ini. Enggak dong, saya nggak ada, dia bikin sendiri dengan ikhlas ya. Ini dikirim ke saya nggak ada tulisan tangannya dia, tanda tangannya dia yang kirimin ke saya. Betul kan? Kan saya cuma ngomong gini, lu tulis aja apa yang lu pernah dapat dari gua. Ya berarti dia nulis dong 1, 2, 3 gitu. Kecuali saya yang bikin atau diketik secara, saya nggak mau diketik pakai komputer waktu itu. Terus kan saya bilang, kalau apa-apa minta lewat maknya, lewat manajernya segala macam gitu kan saya bilang. Kos waktu itu lewat Mbak Ade, manajernya 4,5 juta. Nih, 4,5 juta kos lewat Mbak Ade. Langsung ngekos. Ngekos, bayar kos, karena katanya kenapa saya bayarin, dia nggak bisa keluar, nggak bisa makan katanya. Saya dimintain tolong sama mamahnya, manajernya. Ya udah, saya bilang udah, akhirnya bisa makan, akhirnya bisa tidur lagi. Kurang gimana saya baik. Oke, kan saya nggak nagih, cuman dia yang nulis nih dengan kesadaran dia. Terus kos lewat mamah 4,5 juta lagi. Lu tulis aja deh, saya bilang terserah lu mau gimana apa ini. Terus tiket travel waktu itu untuk membiayai juga partai itu 10 juta. Katanya dia mau kemana gitu acara apa. Dan di sini saya Resa Herlambang akan mengembalikan pinjaman uang tersebut apabila sudah ada pemasukan dan akan secepatnya dibayar. Demikianlah surat pernyataan ini bla 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 bla. 2016. Sekarang saya tanya ke penyanyi-penyanyi yang kemarin ada siapa di tahun berapa? Pasti setelah 2016 dong. Kak Leo aja baru kemarin. Mana? Bayar nggak ke saya? Ada nggak 1 rupiah bayar ke saya? Jangan 100.000, 1 rupiah Resa Herlambang pernah bayar ke saya. Ini lebih gila lagi. Waktu itu saya sama keluarganya nih ke Mangga 2 nih, jalan-jalan ke Mangga 2, terus waktu itu dia, nih Mercy nih bagus nih, soalnya aku ada proyek film nih, nanti gini, waktu itu memang dia lagi ada proyek film. Wah pokoknya, gua pakai dapat miliaran. Berapa pak harganya? 580 juta saya beli cash. 508 Mercy C200 itu saya beliin, itu langsung di Mangga 2 yang punya showroom ini saya bayarin cash 580 juta itu Mercy, dan itu saya tarik lagi 2 bulan. Wah kayaknya nggak bener nih, saya tarik lagi
Bener, saya orang fair. Kalau memang tapi memang itu dengan dia cuma nunjuk begini doang. Oh ya kita beli. Karena katanya dia mau dapat miliaran. Oh, lu pokoknya kalau gue beli ini gue ganti dia segini gitu. Kayaknya nggak enak nih udah 2 bulan. Udah duit gue habis, udahlah saya bilang udah gimana. Udah duit saya habis, dianya begitu. Saya udah nggak mau ikut-ikut begituan lagi politik. Saya mau hijrah, mau jadi penyanyi lagi. Udah saya kata ini kita ngobrol di keluarga nih. Udah saya mau buka toko handphone aja RH seluler. Tengah malam itu manajernya minta ke saya cash 40 juta, saya harus gotong-gotong nganterin ke kosannya, katanya besok kalau nggak dibayar malam ini itu tempat katanya diambil. Akhirnya udah saya kasih 40 juta buat kontraknya. Itu pun DP karena harus itu kan setahun. Terus belum lagi untuk barang-barang handphonenya. Tahu nggak? Cuma dibuka 2 bulan doang. Betul. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Raffi's More Artis dan Selebritis, Bukan gosip. tapi fakta.